Sejarah band God Bless. God Bless adalah grup musik asal Jakarta, Indonesia, yang secara resmi berdiri pada tanggal 5 Mei tahun 1973. Dekade 1970-an dan 1980-an bisa dianggap sebagai tahun-tahun kejayaan mereka. Salah satu bukti nama besar mereka adalah sewaktu God Bless dipilih sebagai pembuka konser grup musik rock legendaris dunia, Deep Purple di Jakarta, 1975. God Bless masuk ke dalam daftar The Immortals, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa versi majalah Rolling Stone Indonesia. Era 1970-an. Berdirinya God Bless berawal dengan kembalinya Ahmad Iyek Albar kembali ke tanah air setelah beberapa tahun tinggal di Belanda. Ia pun berangan-angan membentuk band sendiri yang lebih serius. Dia kembali dari Belanda bersama dengan Ludwig Lemans, gitaris Cloverleaf band Iyek ketika masih di Belanda. Iyek lalu mengajak almarhum Fuad Hassan, drum, dan Doni Fatah, bass untuk membentuk band. Inilah yang melatar belakangi berdirinya Crazy Wheels, sebelum akhirnya band tersebut, yang mengadakan konser perdananya di tim Taman Ismail Marzuki, lalu mengikuti pentas musik, Summer 28, semacam pentas Woodstock, ala Indonesia di Ragunan, Jakarta, yang diikuti berbagai band dari Indonesia, Malaysia dan Filipina, mengubah namanya menjadi God Bless pada tanggal 5 Mei tahun 1973. Joki Surjo Prajogo keyboard sendiri baru bergabung dengan Crazy Wheels God Bless pada awal tahun 1973. Dia dimaksudkan sebagai pengganti Dedi Dores, yang sempat bergabung dengan God Bless namun tidak bertahan lama dalam band tersebut karena harus mengurus bandnya sendiri, Rapsodia. Namun Joki juga tidak bisa bertahan lama. Posisi dia pun digantikan oleh almarhum Soman Lubis. Pada bulan Juni tahun 1974, Fuad Hassan dan Soman Lubis keyboard mengalami kecelakaan lalu lintas di Tugu Pancoran, Jakarta Selatan. God Bless pun melalui masa berkabung. Ditambah lagi, sang gitaris Ludwig Lemans juga memutuskan untuk keluar dari God Bless. Dengan demikian, personel yang tersisa tinggal Ahmad Albar dan Doni Fatah. Untuk mengisi kekosongan pada keyboard, mereka mengajak Joki untuk bergabung kembali. Joki lantas mengajak Ian Antono, gitar, dan Teddy Sujaya, drum untuk bergabung dengan God Bless. Untuk mengenang Fuad Hassan dan Soman Lubis, God Bless tampil di tim dengan tema mengenang 100 hari Fuad Hassan dan Soman Lubis dengan atraksi mengusung peti mati di atas panggung. Pada awalnya, God Bless bukanlah band yang memiliki lagu. Mereka hanya band yang biasa membawakan lagu-lagu orang lain, seperti Kansas, Easy Beats, Genesis, Deep Purple, pada setiap penampilan mereka. Proses masuknya band legendaris ini ke dalam dapur rekaman dimulai dengan coba-coba. Mereka menulis lagu dan lantas merekamnya. Mereka merekamnya di sebuah studio yang dikelola oleh Alex Kumara, ahli broadcast. Rekaman-rekaman ini bisa sampai ke telinga PT Aquarius Musikindo karena Suryoko, bos Aquarius, sering belajar gitar di rumah Ian. Mereka berdua memang sudah bersahabat sejak lama. Dan pada tahun 1976, God Bless merilis album perdananya. Era 80-an, menjelang pembuatan album kedua, Joki Surjo Prajogo keluar dari formasi. Posisinya kemudian diambil alih oleh Abadi Susman yang bergabung tahun 1979 dan ikut terlibat di pembuatan album Cermin 1980. Berbeda dengan album sebelumnya yang rekaman jalan sambil menyelesaikan materi lagu. Album Cermin 1980 dikonsep dan dipersiapkan secara matang beberapa bulan sebelum masuk rekaman. Pada album ini, konsep musik God Bless sedikit berubah menghadirkan ramuan aransemen lagu-lagunya terkesan lebih rumit. Di samping membutuhkan skill masing-masing personel yang tinggi juga kekompakan dalam memainkannya. Seperti lagu musisi, Anak Adam, Selamat Pagi Indonesia dan Sodom Gomorrah. Bahkan ketika rekaman, Teddy Sunjaya tidak menggunakan metronome seperti kebanyakan rekaman yang lain. Album Cermin pun merupakan representasi dari pemberontakan God Bless terhadap dominasi industri rekaman ketika itu yang selalu mencekokkan komersialisme atas tuntutan pasar yang ketika itu sedang didominasi musik pop yang bertemakan cinta dalam pandangan secara sempit.
Album ini sering disebut-sebut sebagai album God Bless paling idealis dan terbaik dari sisi musikalitasnya. Dan menjadi barometer kualitas sebuah band rock waktu itu. Manakala mampu memainkan lagu-lagu dari album Cermin. 2 tahun setelah album Cermin dirilis, Abadi Susman mengundurkan diri. Pada sekitar tahun 1980-an, salah satu promotor rock asal Surabaya, Lokzeleboer mulai gencar mementaskan festival rock di Indonesia, dan mulailah membangunkan God Bless dari tidur panjangnya, dengan menjadikan lagu-lagu God Bless sebagai lagu wajib, juga personelnya menjadi juri di festival yang akhirnya banyak melahirkan band-band rock di Indonesia, seperti Grass Rock, Elpa Mas, sampai Slank. Dari sekadar menjadi juri tersebut, God Bless akhirnya melahirkan album Comeback, Semut Hitam 1988, yang meledak di pasaran waktu itu, dengan hitsnya seperti Rumah Kita, Semut Hitam dan Kehidupan. Secara penjualan, album Semut Hitam ini adalah album God Bless paling laris. Di album ini, terjadi lagi perubahan konsep musik God Bless. Dari yang tadinya lebih bernuansa rock progresif secara drastis berubah menjadi sedikit lebih keras dengan adanya pengaruh musik hard rock dan heavy metal, di samping unsur komersial untuk mempertimbangkan selera pasar. Pun demikian, kualitas musiknya masih tetap kental dipertahankan. Album ini juga menjadi inspirasi anak muda agar dapat terus berkarya dalam bidang musik rock. Namun, setelah merilis album Semut Hitam, Ian Antono menyatakan keluar dari formasi God Bless. Posisinya kemudian digantikan oleh gitaris muda berbakat, Ed Syahrani. Setelah masuknya Ed Syahrani, pada tahun 1989 dirilislah album berjudul Raksasa dengan hits Menjilat Matahari, Maret tahun 1989 dan Misteri. Ed Syahrani berhasil merefresh sound gitar Ian Antono dan menjadikan God Bless lebih agresif. Ian Antono sendiri, setelah keluar dari God Bless terhitung sukses merintis solo karir sebagai pencipta lagu, arranger dan produser. Era 90-an, setelah melewati masa vakum yang cukup panjang, para personel God Bless, termasuk Ed Syahrani dan Ian Antono kembali berkumpul pada tahun 1997. Workshop, yang mereka gelar di kawasan Puncak, menghasilkan sebuah album berjudul Apa Kabar. Namun reuni ini tidak berlangsung lama karena Ed secara resmi mengundurkan diri dari formasi God Bless dan konsentrasi untuk bandnya sendiri. Edane yang sejak tahun 1992 sudah merilis album perdananya, The Beast. Walau tidak banyak merilis album, God Bless dianggap merupakan legenda grup musik rock Indonesia karena dianggap sebagai pelopor yang memiliki kualitas bermusik tinggi. Sepanjang perjalanannya, grup ini mengalami 15 kali lebih pergantian personel yang disebut sebagai formasi, dan saat ini tinggal Ahmad Albar, vokal, Ian Antono, gitar, dan Doni Fatah Gagola, bass, yang masih dapat dikatakan sebagai personel aktif grup. Era 2000-an, tahun 2002 bisa dikatakan sebagai tahun kembalinya God Bless. Kembali vakum selama hampir 5 tahun lamanya, God Bless hadir dengan formasi baru, yaitu Ahmad Albar, vokal, Ian Antono, gitar, Doni Fatah, bass, Abadi Susman, keyboard, serta 2 kakak beradik Inang Norsaid, drum, dan Iwang Norsaid, keyboard. Formasi ini tidak bertahan lama. Belum genap setahun berjalan, keyboardis Iwang Norsaid mengundurkan diri karena kesibukannya yang pada saat itu juga merupakan salah satu personel dari grup band pengiring Iwan Fals. Tahun 2003, menyusul sang kakak Inang Norsaid mengundurkan diri, posisinya digantikan oleh salah satu drummer terbaik negeri ini, Gilang Ramadan. Perjalanan formasi ini terhenti pada akhir 2007. Ketika itu sang vokalis Ahmad Albar tersangkut masalah hukum kasus penyalahgunaan narkoba. Semua personel God Bless yang tersisa, dalam keterangannya kepada pers, menyatakan bahwa God Bless akan menghentikan seluruh aktivitasnya menunggu kejelasan dan penyelesaian kasus Ahmad Albar. Pertengahan 2008, Ahmad Albar dibebaskan dari tahanan. Kasus yang menimpanya ternyata tidak melunturkan kecintaan masyarakat kepada God Bless. God Bless pun kembali berkeliling dan meramaikan panggung-panggung musik tanah air. Pada Februari tahun 2009, mereka tampil di acara Kick Andi di Metro TV dengan 5 orang personel, yaitu Ahmad Albar, vokal, Ian Antono, gitar, Doni Fatah,
bass Yaya Moektio, drum, dan Abadi Susman, keyboard. Yaya Moektio adalah muka lama bagi personel God Bless karena dia bersama Ahmad Albar, Ian Antono, dan Doni Fatah juga adalah salah satu tulang punggung band etnik rock Gong 2000. Mereka menyatakan akan mengeluarkan album baru dalam waktu dekat, dan tepat pada awal Mei tahun 2009, God Bless akhirnya mengeluarkan album terbarunya yang berjudul 36 Tah. Era 2010-an. Awal tahun 2012, Doni Fatah jatuh sakit. Dia mengalami serangan jantung yang mengharuskan dirinya beristirahat total dari seluruh kegiatan bermusik. Padahal ketika itu, God Bless sedang dalam persiapan untuk tampil dalam salah satu event akbar, Java Jazz 2012, di Jakarta. Sempat terpikir untuk membatalkan keikutsertaannya. God Bless akhirnya tetap tampil dalam event tersebut. Arya Setiadi dipercaya untuk menggantikan Doni Fatah sebagai basis God Bless. Kejutan lain yang muncul. Pada hari itu posisi drummer God Bless diisi oleh Fajar Satritama yang notabene adalah drummer dari Edane yang tak lain adalah band dari mantan gitaris God Bless Ed Syahrani. Fajar Satritama hari itu hadir sebagai additional drummer, menggantikan Yaya Moektio. Setengah tahun berselang, Doni Fatah kembali. Kembalinya Doni Fatah disambut gembira oleh para pencinta God Bless, yang tergabung dalam God Bless Community Indonesia, ketika muncul lagi untuk pertama kalinya dalam event Jakarta Fair 2012. Formasi ini, yaitu Ahmad Albar, vokal Ian Antono, gitar, Doni Fatah, bass, Fajar Satritama, drum, dan Abadi Susman, keyboard, bertahan lama. Dan formasi ini yang tampil dalam 2 perhelatan konser besar God Bless, merayakan 4 dekade perjalanan God Bless di belantika musik Indonesia, yaitu konser to commemorate God Bless di Ballroom Hotel Haris Bandung tanggal 30 November tahun 2014 dan konser panggung sandiwara God Bless di Ciputra Artpreneur Jakarta tanggal 7 Agustus tahun 2015. Album 1976 God Bless, 1980 Cermin, 1988 Semut Hitam, 1989 Raksasa, 1997 Apa Kabar? Tahun 2009 sampai 36 Tah. 2017 Cermin 7. Kompilasi 1990 The Story of God Bless. Tahun 1992 sampai 18 Greatest Hits of God Bless. Tahun 1997 sampai 18 lagu pilihan konser tur kembali. 1999 The Greatest Slow Hits. Live Album, 2019 Live at Aquarius Studio. Jangan lupa like, share dan subscribe.